Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku, kelas 5 IIS yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Begitu pula dengan kondisi keluarga kalian. Tetap jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan ini akan Ustadz lanjutkan tentang pembahasan metode perhitungan pendapatan nasional. Pada video sebelumnya, sudah saya sampaikan tentang salah satu metode dari perhitungan pendapatan nasional, yaitu Production Approach atau pendekatan produksi. Pada kesempatan ini, akan Ustadz sampaikan tentang dua pendekatan yang lain, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Kalau di dalam pendekatan produksi kita memperhitungkan dengan seluruh jumlah produksi, maka di dalam metode perhitungan pendapatan yang akan kita jumlahkan adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh warga negara atau oleh masyarakat di dalam sebuah negara selama 1 tahun. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah seluruh pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Nah, tentunya pemilik faktor produksi ini akan menerima imbal jasa dari penyerahan faktor produksi ke rumah tangga produsen. Seluruh hasil tadi akan kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan tadi itulah yang kita sebut sebagai pendekatan pendapatan. Pertanyaannya, apa saja yang diterima oleh rumah tangga konsumen atas penyerahan faktor produksi tadi? Ada 4 penerimaan yang diterima oleh rumah tangga konsumen dari penyerahan faktor produksi. Yang pertama adalah W atau upah. Kemudian R atau sewa. I atau bunga. Dan P adalah profit atau laba. Saat konsumen menyerahkan tenaga kerja, maka dia akan dapat upah. Saat konsumen menyerahkan sumber daya alam, maka mereka akan dapat sewa. Saat konsumen memberikan modal, maka akan dapat bunga atau bagi hasil atas penyerahan modal tadi. Dan sebagai seorang entrepreneur, tentunya mereka akan mendapatkan profit atau laba. Cara perhitungannya pun cukup sederhana, yaitu cukup dengan menambahkan seluruh komponen dari upah, kemudian bunga, kemudian sewa dan laba tadi cukup dijumlah. Maka kita akan mendapatkan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Sebagai contoh, bisa kalian lihat saat WIX senilai $85.000 ditambah dengan nilai interest 75.200 ditambah dengan nilai rent atau sewa 90.000 dan ditambah dengan nilai profit senilai 90.000, maka nilai pendapatan nasional cukup dengan menambahkan 85.000 ditambah dengan 75.200, ditambah dengan 90.000, ditambah dengan 90.000. Maka nilai pendapatan nasionalnya senilai $340.200. Anak-anakku, sederhana kan? Untuk metode atau pendekatan pendapatan. Untuk selanjutnya, kita akan melihat tentang metode selanjutnya, yaitu metode pengeluaran. Setelah rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen atau rumah tangga negara mendapatkan pendapatan, maka akan mereka gunakan untuk melakukan pengeluaran. Nah, total pengeluaran juga kita bisa gunakan sebagai salah satu metode untuk menentukan jumlah pendapatan nasional. Secara rumus, kita bisa melihat bahwa pendapatan nasional adalah penjumlahan dari konsumsi rumah tangga ditambah dengan pengeluaran pemerintah
kita simbolkan dengan G, ditambah dengan nilai I atau nilai investment atau investasi, ditambah dengan nilai ekspor, yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan di luar negeri, dan dikurangi dengan besaran nilai impor. Nah, ini sama halnya dengan pendapatan yang sudah saya sampaikan tadi, cukup menambahkan nilai C ditambah dengan nilai G ditambah dengan nilai I ditambah selisih antara X dikurangi dengan M atau ekspor dikurangi dengan nilai impor. Nah, sederhananya dirumuskan seperti tadi, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Contoh sederhananya pun seperti yang bisa kalian lihat di slide berikut, di mana saat ada sebuah data pendapatan nasional sebuah negara, nilai government expenditure atau pengeluaran pemerintah senilai $110.500, kemudian nilai society expenditure atau pengeluaran konsumsi rumah tangga senilai $240.400, ekspor $45.200, nilai investment $120.000, dan nilai import $40.000, maka kita bisa memperhitungkan nilai pendapatan nasionalnya, yaitu $240.400 ditambah dengan $120.000 ditambah dengan $110.500 ditambah dengan $45.200, dan kita kurangi dengan nilai impor senilai $40.000. Nah, hasilnya adalah $476.100. Anak-anakku, itulah 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk memperhitungkan nilai pendapatan nasional dari sebuah negara. Oleh sebuah negara, tentu negara tersebut menunjuk sebuah badan atau sebuah lembaga untuk memperhitungkan nilai pendapatan nasional di setiap negara. Karena hal itu akan dipergunakan oleh pemerintah sebagai landasan untuk mengambil kebijakan ekonomi bagi negaranya. Nah, mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham untuk memperhitungkan nilai pendapatan nasional. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.